Hai semuanya, kenalin saya Zakia Laileka Musa, biasa dipanggil Zakia. Saya dengan NIM akhir 067. Ini video saya buat guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Perkawinan dan juga Keluarga, diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Nah, di sini saya akan melakukan resum materi dari materi yang pertama sampai materi yang kelima. Semoga nanti yang saya paparkan tipis-tipis ini bisa berguna, bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar keluarga. Keluarga kalau didefinisikan secara general yaitu merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terjadi karena adanya hubungan pernikahan, hubungan jarak. Jadi itu bisa dinamakan dengan keluarga. Kemudian kalau untuk definisi secara struktural dalam keluarga itu adanya seorang ayah sebagai kepala keluarga, adanya seorang ibu rumah tangga sebagai ibu, dan adanya seorang anak. Yang poin selanjutnya yaitu bagaimana keluarga dalam perspektif psikologi. Ada 4. Yang pertama, madrasatul ulam atau tempat belajar anak yang pertama itu di keluarga. Kemudian ada yang kedua yaitu lingkungan pembentuk kepribadian. Jadi keluarga menjadi lingkungan pembentuk kepribadian anak sedari kecil, dari dia lahir hidup di dunia. Yang ketiga, menjadi sumber dukungan emosional. Jadi keluarga menjadi support secara emosional pada seorang anggota keluarganya. Yang keempat, ada sistem yang saling terhubung, karena dalam satu keluarga itu kan seperti tim, jadi saling support antara ayah, antara ibu, dan juga seorang anak. Poin selanjutnya yaitu ada perbedaan keluarga dan juga rumah tangga. Apa itu? Nah, perbedaannya kalau yang keluarga itu berdasarkan hubungan darah. Kalau rumah tangga itu lebih ke tempat tinggalnya dan pembagian tugasnya. Jadi kalau keluarga itu lebih secara internalnya, kalau rumah tangga itu lebih ke eksternalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada bentuk keluarga. Bentuk keluarga itu ada 2, yaitu ada keluarga inti, itu berisikan ayah, ibu, dan juga anak. Kalau untuk yang kedua yaitu ada keluarga besar, nanti ada kakek, ada nenek, ada bude, ada pak de, dan lain-lain gitu. Jadi bentuk keluarga ada 2, keluarga inti dan juga keluarga besar. Kemudian ada pun juga nih garis keturunan. Pembagian garis keturunan itu ada 3. Yang pertama patrilinear, matrilineal, dan bilenial. Patrilineal, kalau patri itu ke garis keturunan ayahnya, kalau matrilinear itu ke garis keturunan ibu, kalau bilenial itu keduanya. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada macam-macam pola asuh. Nah, pola asuh itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga permisif, yang keempat itu ada tidak terlibat. Nah, otoriter itu apa sih otoriter? Nah, otoriter itu pasti teman-teman pernah dengar lah ya. Pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis. Nah, kalau otoriter itu cenderung yang orang tua lebih menuntut anaknya. Dia itu kurang dalam kerjasama, kurang dalam komunikasi. Orang tua yang lebih dominan kalau otoriter. Jadi orang tua itu cenderung tegas, cenderung keras. Kemudian kalau yang demokratis itu lebih ke seimbang antara anak dan juga orang tua, itu adanya komunikasi yang baik. Jadi tidak hanya dari orang tua yang dominan, tetapi anaknya juga bisa memberikan feedback.
Kemudian kalau permisif itu dari POV orang tua lebih membebaskan. Jadi anaknya mau apa-apa itu selalu dibolehkan kan. Kalau kayak itu kurangnya adanya boundaries, anaknya tidak tahu batasan. Kalau tidak terlibat dari kedua orang tuanya itu benar-benar lepas tangan, tidak mengurusi gitu. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang teori homogami, teori komplementer, dan juga ta'aruf. Yang pertama itu ada teori homogami. Apa sih teori homogami? Nah, teori homogami itu merupakan suatu kecenderungan seseorang dalam memilih pasangan itu memiliki banyak kesamaan, entah dari profesinya, entah dari pendidikannya, ataupun latar belakang kehidupannya dan lain sebagainya. Karena dengan memiliki banyak kesamaan dapat membantu hubungan menjadi lebih mudah dijalani, minim konfliknya. Yang kedua ada teori komplementer. Teori komplementer itu apa? Nah, teori komplementer itu merupakan suatu kecenderungan seseorang dalam memilih pasangan itu banyak perbedaannya. Tapi dengan banyak perbedaannya tersebut justru malah saling melengkapi antara cowok, cewek, antara suami dan juga istri. Itu karena nanti seiring berjalannya waktu juga mereka akan saling support, saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga ada ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu merupakan suatu proses perkenalan dalam Islam yang dilakukan dengan cara yang terarah dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Tujuannya apa? Ta'aruf ini untuk mengenal calon pasangan dari sebelum menikah. Dari ta'aruf ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pertukaran, yang ketiga nazar, yang keempat hibah dan juga akad. Yang pertama tadi persiapan. Persiapan itu dengan mempersiapkan mental, mempersiapkan secara spiritual dan juga finansial. Jadi ketika menikah itu tidak, aku mau menikah, tapi juga dipersiapkan dari segala aspek. Tadi kan ada 4 aspek. Yang pertama ada psikologis, jasmani, spiritual dan juga finansial. Jadi itu semua aspek harus dipersiapkan. Yang kedua itu ada pertukaran informasi. Jadi ketika ta'aruf itu antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan itu saling mengenal, akan tetapi melalui perantara. Yang ketiga itu adalah nazar. Nazar adalah pertemuan yang terjaga. Maksudnya apa? Jadi antara laki-laki dan juga perempuan itu bertemu secara langsung, melihat kecocokan, akan tetapi tetap menjaga batasan sesuai aturan agama, tidak langsung bisa pegangan tangan, tidak. Jadi pertemuan tersebut tetap ada banyak orang yang terlibat dan tetap disesuaikan dengan aturan agama. Yang keempat atau yang terakhir itu ada hibah dan juga akad. Nah, ini tuh udah di tahap hampir serius karena di sini lamaran sebagai tanda serius menuju ke jenjang pernikahan yang sah. Kira-kira apa sih tantangan ketika ta'aruf di era sekarang, di era modern? Nah, tantangannya itu adanya statement pacaran syar'i. Padahal pacaran syar'i itu tidak boleh, tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Jadi pacaran syar'i itu statement yang bisa dikatakan menyimpang dari konsep ta'aruf gitu. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kesiapan pernikahan dalam perspektif psikologi Islam. Nah, kesiapan pernikahan dalam perspektif psikologi Islam. Jadi, nikah itu tidak hanya sebatas keinginan untuk menikah, tapi dipersiapkan dalam segala hal. Jadi untuk menjalankan peran sebagai suami, menjalankan sebagai istri, itu semua dipersiapkan secara matang. Dalam Islam, pernikahan itu dipandang sebagai ikatan kuat atau misakon gholizon.
Nah, pada persiapan pernikahan ini ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek jasmani. Aspek jasmani itu apa? Nah, aspek jasmani itu meliputi kesehatan fisik dan juga kesiapan secara biologisnya. Jadi, kalau jasmani itu lebih sesuatu yang terlihat secara fisik. Kemudian yang nomor 2 itu ada aspek psikologis. Aspek psikologis ini meliputi kematangan emosi, kemampuan mengelola konflik, dan juga cara berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu ada aspek spiritual. Aspek spiritual ini juga harus dimiliki karena ketika melakukan pernikahan kita juga harus ada landasan atau dasar nilai agama dengan orientasi ibadah, di mana pernikahan itu juga merupakan salah satu ibadah yang terpanjang. Jadi kita juga harus mempunyai dasar atau landasan agama yang kuat. Yang keempat yaitu finansial. Finansial itu kemampuan memenuhi kebutuhan dan juga mengelola perekonomian. Nah, itu untuk materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang keempat. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang keempat adalah relasi marital dalam perspektif Islam. Relasi marital dalam perspektif Islam itu adalah hubungan suami istri yang dibangun atas dasar akad nikah yang sah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, dan juga diridhoi oleh Allah. Nah, dalam relasi marital ini terdiri dari beberapa bentuk. Di sini saya akan menyebutkan poin-poinnya saja, yaitu ada yang pertama musyawarah atau syuro, yang kedua ada kepemimpinan atau qiyamah, yang ketiga ada kemitraan atau zawaj, yang keempat kasih sayang atau mawaddah warahmah, yang kelima adalah adil atau adil. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari relasi marital. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari relasi marital. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah sakinah atau ketenangan. Apa maksud dari sakinah atau ketenangan? Jadi ketika menjalin hubungan relasi marital ini malah merasa lebih nyaman, lebih aman, merasa lebih stabil dalam segala hal. Yang kedua itu ada mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta yang aktif. Jadi cinta itu dibuktikan dengan adanya tindakan nyata seperti perhatian, penghargaan, dan juga kepedulian. Yang ketiga itu adalah rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang dan juga empati. Rahmah menekankan sikap lembut, empati, dan juga saling memaafkan. Oke, ini adalah beberapa tujuan dari relasi marital. Nah teman-teman, dari 3 tujuan tersebut itu secara keseluruhan saling melengkapi. Yang sakinah memberi ketenangan, yang mawadah memperkuat cinta, yang rahmah menjaga hubungan agar tetap harmonis dan langgeng sampai lama gitu. Itu adalah materi yang keempat. Sekarang kita lanjut ke materi yang kelima. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang kelima adalah teori komunikasi. Teori komunikasi dalam keluarga, di sini saya menyatukan ada 6 teori. Yang pertama, teori interpersonal merupakan keterbukaan dan empati antar individu dalam membentuk hubungan. Yang kedua, teori penetrasi sosial adalah hubungan itu berkembang melewati keterbukaan diri. Yang ketiga adalah teori pola komunikasi keluarga. Jadi, tiap keluarga itu mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Yang keempat itu adalah sistem keluarga. Jadi, masalah satu anggota mempengaruhi semuanya. Yang kelima itu ada interaksi simbolik, adalah perbedaan makna itu dapat diinterpretasikan sebagai suatu konflik. Yang keenam ada nilai etik. Jadi komunikasi itu harus berlandaskan moral dan sopan santun.
Terus next nih ada poin-poin tipe komunikasi keluarga, ada 4. Yang pertama konsensual, itu adalah terbuka tapi tetap ada kontrol dari orang tua. Yang kedua itu ada pluralistis, bebas dan juga terbuka. Yang ketiga adalah tertutup dan otoriter. Yang keempat adalah laissez-faire, adalah minim komunikasi dan juga kurang keterlibatan. Kemudian poin yang terakhir nih, ada beberapa faktor penyebab masalah dalam komunikasi. Yang pertama pastinya kurangnya keterbukaan. Yang kedua perbedaan nilai dan budaya. Yang ketiga ada tekanan ekonomi. Yang keempat media sosial. Yang kelima usia pernikahan muda. Yang keenam kurangnya waktu bersama. Yang ketujuh perbedaan gaya komunikasi. Dan yang terakhir adalah rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Nah, kalau dampak buruk jika minus dalam komunikasi apa nih? Yang pertama pastinya konflik, tidak harmonis, terus hilangnya respect atau kepercayaan. Terus kemudian ada juga stres sampai gangguan ke psikisnya. Nomor selanjutnya itu adalah resiko perceraian, itu pasti kalau benar-benar dia itu buruk dalam komunikasi. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.